Karena itu mencintai Nabi itu adalah lambang cinta kepada Allah. Ikut Nabi itu adalah bukti cinta kepada Allah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka mengaku cinta kepada Allah, tetapi pengakuan cinta mereka kepada Allah ditolak karena tidak mengikuti Muhammad Rasulullah. Karena itu Allah perintahkan Nabi untuk mempertegas, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian menyatakan cinta kepada Allah, maka harus ikut aku Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, maka Allah akan membalas cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni kepada kalian dosa-dosa kalian. Sehingga dikatakan anta babullah wa kullu man ata min ghairika la yadkhulu. Nabi itu ibarat pintu untuk sampai kepada Allah, untuk menggapai ridha Allah. Semua yang masuk rumah, surau, masjid, kalau lewat pintu berarti itu adalah manusia yang harus kita hormati. Anda jika mau sampai kepada Allah, mencapai ridha Allah, rahmat Allah, lewat pintunya Muhammad Rasulullah. Tapi ada orang melompat lewat Nabi Isa, lewat Nabi Musa, lewat yang lainnya, maka tidak diterima karena tidak lewat daripada pintu, berarti bukan orang yang diridhoi oleh Allah. Alhamdulillah kita semuanya menjadi pecintanya Rasulullah. Tuh lihat tadi bagaimana dibawa para sahabat Nabi. Ketika beliau Nabi Muhammad sampai ke kota Madinah, serentak dan sepakat mereka bersama-sama menyambut Nabi dengan Tala'al Badru, telah muncul bulan purnama kepada kami. Nabi disebut Al-Badru, bulan purnama. Bulan yang sekarang di langit itu purnama satu bulan cuma satu kali, tapi wajah Rasulullah purnama setiap saatnya. Sallallahu ala Nabi. Al-Badru yakmulu kulla syahrin marratan wa hilalu wajhika kulla yaumin kamilu. Bulan menjadi purnama satu bulan cuma satu kali, tapi wajahmu ya Rasulullah purnama setiap hari. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, Allah sebut Nabi Muhammad itu di dalam Al-Quran sirajan munira. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biidnihi wa sirajan. Sirajan itu sumber cahaya, itu matahari. Tapi sifatnya bukan seperti matahari yang di langit. Kalau matahari yang di langit, wa ja'alna sirajan wahaja muhriqa. Aku jadikan matahari itu menyengat sinarnya, panas. Tapi Nabi Muhammad sirajan, sumber cahaya. Tapi bukan seperti cahaya matahari yang silo, yang panas. Tapi munira, seperti bulan. Sinarnya seperti bulan, tapi wajahnya seperti matahari. Waja'alna fiha sirajan wa qamaran munira. Munira itu sifatnya qamar, bulan. Tapi Nabi sirajan munira. Nabi itu matahari, tetapi sinarnya tidak silau seperti bulan yang cantik,
yang indah, yang sedap jika dipandang. Sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Arab kalau ingin memandang pemandangan yang elok, yang indah, bukan melihat gunung. Kalau ada di Malaysia, gunung banyak pohon-pohon, sejuk hawanya. Yang udah sampai ada di Arab, gunungnya dari batu, panas hawanya. Tidak melihat kebun ada di sana, yang ada kebun kurma yang ada di sana. Orang-orang Arab jika ingin melihat saat itu pemandangan yang indah, yaitu menunggu bulan purnama, menanti bulan purnama. Di hamparan padang pasir muncul bulan purnama, mereka menikmati keindahan bulan purnama. Di tengah-tengah melihat keindahan bulan purnama muncul Rasulullah. Maka manusia lebih tertarik melihat keindahan wajah Nabi Muhammad dan meninggalkan pandangannya daripada melihat bulan purnama. Sehingga dilukiskan ya gharul badru min husni wajhihi tahayyaratil albab fi wasfi ma'nahu. Bulan menjadi cemburu karena keindahan wajah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Rasulullah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditanya, akana wajhu Rasulillahi kasayf? Apakah wajah Rasulullah itu seperti kilauan daripada pedang jika kena sinar? Pedang itu kalau kena sinar berkilau, ya, nampak kilatan daripada pantulan sinar pedang. Akana wajhu Rasulullah kasayf? Apakah wajah Rasulullah itu seperti kilauan daripada pedang? Maka beliau menjawab, la bal ka'anna syamsa tajri fi wajhi. Bukan seperti kilauan pedang, tapi seperti matahari berjalan ada di wajah Nabi Muhammad SAW. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain membahasakan Nabi Muhammad itu adalah an-nur, cahaya. Beliau adalah cahaya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Benar-benar telah datang kepada kalian semuanya dari Allah cahaya, yaitu Nabi Muhammad, dan kitab yang menerangkan, yaitu Al-Quranul Karim. Masya Allah. Karena itu saudara, tidak ada majelis yang disebut Nabi Muhammad, yang diceritakan Nabi Muhammad, kecuali majelis itu akan menenangkan hati, akan membahagiakan hati. Wa bidzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu saat Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lagi menyulam, menjahit, ada di malam hari di dalam biliknya, di dalam kamarnya. Kamar Nabi itu kecil, tidak besar, saudara. Nabi itu kalau qiyamul lail, kalau berdiri mau sujud, itu kaki Sayyidatuna Aisyah diangkat karena menghalangi tempat sujud Nabi Muhammad. Jadi sangat kecil. Di malam hari saat itu lampu yang dipakai bukan lampu sekarang ini ya, ada listrik, aliran listrik, tapi lampu minyak. Kemudian lantai kamar Nabi bukan dari lantai marmer atau yang ada sekarang ini keramik, tanah. Tengah-tengah menyulam, lampu mati. Di dalam kamar yang kecil, bilik yang kecil, jarum yang kecil jatuh, terlepas dari tangan beliau, jatuh ke tanah. Tak nampak itu jarum. Diraba-raba. Saya bersama Siti Aisyah.
Berubah kamar itu. Yang lampu mati gelap berubah jadi terang. Sehingga jarum yang kecil yang jatuh ke tanah tadi itu terlihat, nampak. Dipungut sama Sayyidatina Aisyah. Atau menjadi terang, ternyata Nabi muncul saat itu. Berubah kamar jadi terang benderang. Sayyidatina Aisyah terkagum-kagum sambil mengatakan, "Ma abwa wajhaka ya Rasulullah." Betapa terang wajah Anda ya Rasulullah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Maka Nabi menyatakan, "Na'am, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah." Ya, berbahaya, menjadi celaka orang yang tidak bisa melihat aku nanti di hari kiamat. Maka Sayyidatuna Aisyah bertanya, "Wa man lam yaraka ya Rasulullah yaumal qiyamah?" Siapa yang tidak bisa melihat Anda nanti ya Rasulullah di hari kiamat? Maka Nabi menjawab, "Man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi." Siapa orang yang diceritakan aku, siapa orang yang disebut aku tapi tidak bersolawat kepada aku. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Karena itu saudara, kalau Anda membuat maulid, jangan berbicara sendiri. Anda diceritakan Nabi, Anda menceritakan orang lain, Anda menceritakan dunia. Kalau ada orang berceramah menyebut Nabi, sholawat tuh. Sallu ala Nabi. Kenapa? Berbahaya. Ketika Anda diceritakan Nabi, Anda bicara sendiri. Anda seakan-akan ada momen lebih penting daripada Nabi yang Anda berbicara. Anda tidak sholawat kepada Nabi, disebut Nabi, dengar nama Nabi, tidak sholawat kepada Nabi, maka naudzubillah akan menjadi hijab nanti di hari kiamat, tidak bertemu dengan Nabi. Karena itu sallu ala Nabi. Kalau Anda menghadiri majelis ini, kita stop berbicara yang lain, stop. Ini bukan waktu kerja. Ini bukan waktu Anda dengan keluarga. Di sini Anda adalah berduduk untuk bersolawat kepada Nabi, untuk mendapatkan cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Stop. Nanti udah selesai, inti bicara sampai subuh, nggak ada masalah. Sementara diam dulu. Ikhwani rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Syekh Abdul Rahman Dibai dalam beberapa syairnya menyatakan, engkau wahai Rasulullah ibarat syamsun, matahari. Anta badrun, engkau ibarat bulan purnama. Anta nurun, engkau adalah cahaya, fauqa nuri, lebih daripada segala cahaya. Cahaya matahari. Kalau Anda masuk di kubur nanti, apakah akan tembus ada di kubur? Kalau nanti kegelapan di mahsyar, apakah akan bisa menembus itu cahaya? Tapi kalau cahaya Muhammad Rasulullah, Anda masuk kubur akan menjadi terang kuburan Anda. Di hari kiamat akan menjadi terang semuanya. Karena itu jangan sampai hati kosong daripada cinta Nabi Muhammad. Rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqain. Nabi adalah pengantin dunia dan pengantin akhirat. Saudara, Nabi dikatakan pengantin dunia. Subhanallah. Memang sifatnya Nabi sifat pengantin. Pengantin itu selalu tampan wajahnya. Nggak ada pengantin wajahnya kotor. Bersih, tampan, cantik. Ya, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengantin. Pengantin itu saudara, yang Allah, karena itu Hasan bin Thabit membahasakan Nabi Muhammad ini, ya, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Mata ini bisa memandang keindahan, tapi tidak ada yang lebih indah daripada kamu ya Muhammad.
Semua orang bisa menjadi tampan, tapi belum ada satupun wanita melahirkan yang lebih tampan daripada kamu. Engkau diciptakan terbebas dari segala aib, seakan-akan engkau adalah diciptakan sesuai dengan kehendak dan seleramu. Kira-kira kalau kita ditawarkan kepada kita, minta hidung model gimana? Model terbaik. Mata yang paling bagus, kulit yang paling halus. Itulah Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang terbaik semuanya. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mensifatkan alifil anfi, mimiul fami, nuniul hajib. Hidung Rasulullah seperti huruf alif. Tidak terlalu maju, juga tidak pesek di sini nih? Keme. Mimiul fam, mulut Rasulullah seperti huruf mim, bagus, indah. Senyumnya Nabi membuat hati sejuk, saudara. Nuniul ain, mata Rasulullah seperti huruf nun yang terbalik. Alisnya bagus, matanya sangat bagus, indah. Mata Nabi Muhammad SAW. Kulitnya Nabi SAW abyadullah musyarraban bihumrah, putih tapi sedikit kecampur-campuran dengan kemerah-merahan. Sayyidina Anas bin Malik. Anas ini berkhidmat sama Rasulullah selama 10 tahun. Waktu Nabi datang ke kota Madinah, ibunya Anas ini, kalau nggak salah Ummu Sulaim, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tidak bisa memberikan hadiah kepada Anda, tapi aku berikan satu hadiah kepada Anda yang paling berharga pada diriku. Anakku Anas jadikan pelayanmu ya Rasulullah. Mulai umur 10 tahun berkhidmat sama Nabi sampai Nabi meninggal. Nabi meninggal umurnya 20 tahun. Kata Anas bin Malik, ma masastu dibajan wala hariran alyana min kaffi Rasulillah SAW. Belum pernah aku menyentuh sutra yang lebih halus daripada tangan Rasulullah SAW. Ya Rabb, mudah-mudahan tangan kita bisa bersentuhan dengan tangan Nabi. Kemudian Nabi itu adalah pengantin. Ya, kalau jalan pengantin itu tidak ada yang jalan cepat itu. Nabi itu jalannya faka'annama yanhattu min sabab fayafutu sari'al masyi min ghairi khalaq. Nabi itu jalannya adalah seperti turun dari tangga. Ya, selangkah begitu. Tidak pernah jalan cepat Rasulullah SAW. Begitulah pengantin. Kalau ada pengantin jalannya cepat, ini kemanten terburu-buru namanya ini. Pengantin itu tertawanya cuma senyum. Kalau ada pengantin tertawanya terbahak-bahak, itu stres namanya. Mungkin calon mertuanya menggagalkan mengawinkan dengan anaknya. Itulah Rasulullah, bekut tabassum, pengantin. Pengantin itu baunya wangi. Wa indahu ahsanu tibin wa illam yakun gatatayyab. Nabi itu kalau pakai minyak wangi, minyak wanginya sangat harum. Kalaupun Nabi tidak pakai minyak wangi, udah bau Nabi itu semerbak harum. Coba nanti dipending dulu setelah ceramah nanti ya, biar tidak terganggu konsentrasi orang. Ya. Wa idza jalasa fi majlisin bagiyati bu ayyaman wa in taghayyar
Fayujadu indahu ahsanu tibin wa illam yakun latatayyab. Nabi itu kalau duduk di majlis, bau harum Rasulullah berhari-hari masih tertinggal di majlis itu. Wa idza masya bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fihi. Kalau Nabi itu berjalan satu jalan, semua orang paham ini pasti Muhammad lewat sini. Kenapa? Baunya harum itu jalan. Allah. Pengantin bau harum, saudara. Semakin Nabi berkeluh, keluar keringat, semakin harum bau Rasulullah. Coba kalau kita semakin berkeluh, bau lembu, saudara. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, itu nggak sama Nabi dengan kita. Memang Nabi sama manusianya seperti kita, tapi tidak sama nilainya, saudara. Ini kertas sama dengan duit, sama, cuma nilainya yang nggak sama, berbeda. Bisa Anda beli gula dengan ini? Hah? Beli roti dengan ini? Kenapa? Ini untuk cuci, untuk bersihkan tangan, buang sampah. Tapi kalau Nabi tidak seperti itu, saudara. Tidak, bukan bernilai seperti manusia biasa. Ini manusia yang lebih utama dari para malaikat, bahkan seluruh makhluk Allah. Jangan disama-samakan loh. Nilainya yang tidak sama, walaupun sama manusianya. Nah, Nabi itu pengantin. Pengantin itu makannya dikit. Ada pengantin makan 3 piring. Ini pengantin gila. Gak beres. Karena itu pengantinnya makan dikit. Pengiring pengantinnya nanti makan banyak. Saudara, surga itu diciptakan oleh Allah untuk Nabi dan yang mencintai Nabi. Ada satu riwayat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Isa, "Ya Isa, amin bi Muhammad wa'mur man adraka min ummatika an yu'minu bi Muhammad. Walaula Muhammad ma khalaqtu Adam. Walaula Muhammad ma khalaqtu jannah walan nar. Walamma khalaqtul arsya 'alal ma' ittarab. Fakatabtu 'alaihi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Fasakan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Isa berimanlah kepada Muhammad. Perintahkan umatmu yang jika dia menyaksikan Muhammad untuk beriman kepada Muhammad. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan Adam. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan surga dan aku tidak ciptakan neraka. Ketika aku menciptakan arasy di atas air, arasy goyang. Aku tuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka arasy menjadi tenang. Karena itu kalau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ada di hati kita dengan benar, saudara, Anda tidak akan menjadi goyang apapun permasalahan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah kurang tercatat, kurang terlukis, tidak betul-betul kuat di hati kita, saudara. Nah, surga diciptakan untuk tempatnya Nabi Muhammad dan orang-orang cinta kepada Nabi Muhammad. Saya mau tanya, kalau ada pengantin, apa yang harus dipersiapkan? Makanan yang lezat, minuman yang sedap, lampu yang terang, bunga-bunga yang menghiasi, bau dupa, bau harum, bilik-bilik yang istimewa, yang menerima perempuan-perempuan yang cantik, gitu ya.
Begitulah pengantinnya nanti di surga Nabi Muhammad. Allah jadikan kenikmatan yang tiada taranya, makanan, wa fakihatin mimma yatakhayyarun, wa lahmi tayri mimma yashtahun, wa hurun 'ain, bidadari-bidadari yang cantik Allah sediakan untuk menyambut Nabi Muhammad dan orang-orang cinta kepada Nabi Muhammad. Pakaiannya, pakaian istimewa ini pakai. Walibasuhum fiha harir, pakaian semuanya dari sutra. Itu semuanya karena Allah menghormati pengantinnya dan juga yang mengiring pengantin. Karena itu tadi disebut arusal khafiqin. Karena itu jangan jauh daripada Rasulullah, supaya pengiringnya juga akan dikasih kan. Kalau ada pengantin sama pengiringnya, masa pengantin aja dikasih makan, pengiringnya enggak? Pengantin aja dihormati, pengiringnya diusir? Enggak dong. Kita jadi pengiring Rasulullah setiap saatnya. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Panjang ini majelis kalau kita ceritakan Nabi Muhammad SAW. Karena itu, jadikan majelis ini betul-betul untuk supaya kita lebih cinta kepada Nabi, lebih rindu kepada Nabi, lebih ingin dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian rahmatillah Allah, kalau dikatakan inda dzikris shalihin tanzilur, ketika disebutkan diceritakan orang soleh turun itu rahmat Allah, bisa dibayangkan kalau disebutkan Nabi Muhammad. Kita kan berharap rahmat Allah. Rahmat Allah itu Allah kumpulkan pada Muhammad Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di situ rahmat. Karena itu ketika disebut Nabi Muhammad, jelas itu rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmat bagi yang hadir, tapi rahmat bagi alam semesta. Saudara. Fakullu aqwalihi rahmah. Semua ucapan Nabi rahmah. Wa kullu af'alihi rahmah. Semua yang diperbuat oleh Nabi rahmat. Wa kullu harakatihi wa sakanati rahmah. Gerak Nabi, diamnya Nabi, semuanya adalah rahmat. Faman hudiya bi syai'in rahmatihi fa naji fid darain wal wasil fi ma ila kulli mahbub. Karena itu siapa orang yang dapat rahmatnya Nabi bisa dipastikan selamat dunia sampai akhirat. Dan dia akan tercapai semua cita-citanya dunia sampai akhirat. Ajaran Nabi ikuti, ya, di antara ajaran beliau. Ta'zim Ramadan, menghormati bulan Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan semuanya banyak. Ada satu riwayat dikatakan begini. Idza kana awwalu lailatin min Ramadan nadarallahu ila ibadihi. Jika malam pertama bulan Ramadan Allah menyaksikan, memandang kepada hamba-hambanya, wa man nadhara ilaihi lam yu'adzibhu abada. Siapa orang yang mendapatkan pandangan rahmat Allah di malam pertama Ramadan tidak disiksa oleh Allah seterusnya selama-lamanya. Jangan sampai Allah menyaksikan Anda maksiat di malam. Lupa kepada Allah, benar-benar jadikan malam pertama Ramadan malam yang istimewa. Riwayat yang lain Nabi mengatakan, idza kana awwalu lailatin min Ramadan futihat abwaabul jinan wa ghulqat abwaabun niran sufidatis syaitan wa sufidatis syayatin. Jika malam pertama bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka oleh Allah, pintu neraka ditutup oleh Allah, setan dibelenggu. Pintu surga dibuka. Kenapa? Artinya orang mudah masuk surga Allah kalau memang niat di bulan Ramadan malam pertama untuk taat kepada Allah, untuk puasa dengan baik. Pintu neraka ditutup. Artinya penyebab masuk neraka dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika orang mau menghargai dan mentakdim, menghormati Ramadan. Setan dibelenggu. Setan tidak berdaya untuk mengganggu manusia lagi.
Karena saat itu manusia siap melawan nafsunya demi untuk taat kepada Allah, maka setan tidak berdaya tanpa kekuatan nafsu. Mereka dibelenggu oleh Allah. Saudara, dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan dalam hadis qudsi, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli fasawmu li wa ana azibihi. Itu orang-orang yang puasa, ia tinggalkan makannya di siang hari, ia tinggalkan minumnya, bukan karena tak ada makanan, saudara. Makanan ada, bisa dimakan, tapi dia ingat diharamkan oleh Allah, ditunda, tunggu maghrib. Dia haus, air ada, dia bisa minum, tapi dia ingat Allah mengharamkan ini, dia tunda sampai maghrib. Dia lagi syahwat, istri ada, dia bisa berbuat, tapi dia ingat ini diharamkan oleh Allah di siang hari, ia tunda sampai malam hari. Orang yang puasa meninggalkan makannya karena taat kepada aku, meninggalkan minumnya karena taat kepada aku, meninggalkan syahwatnya karena taat kepada aku. Puasa itu li, untuk aku, kata Allah, wa ana azibihi, aku yang akan membalas pahalanya orang puasa sendiri. Malaikat tidak usah ikut campur. Allah itu maha memberi banyak, Pak. Allah itu nggak pernah memberi dikit. Allah itu maha memberi banyak. Karena itu orang yang puasa beneran, pahalanya tidak ada mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fasaumuli wa ana azibi. Riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin min Ramadan illa wa malakani yunadiyan. Ya bagyal khair akbil wa ya bagyal syarr adbir." Fi riwayatin aqsir. Tidak berganti hari di bulan Ramadan kecuali Allah perintahkan dua malaikat mengingatkan manusia. Yang pertama, ya bagyal khair, orang yang ingin kebaikan, ingin surga, ingin ampunan, ingin rahmat, ingin pahala, ingin derajat dari Allah, ingin kewalian, ingin akbil, maju. Ayo, sekarang saatnya. Tingkatkan sholatnya, tingkatkan baca Qur'annya, tingkatkan qiyamul lailnya, tingkatkan. Wa ya baghiyasy syarr, orang yang ingin berbuat jelek, mau maksiat, mau lupa, mau menyanyi, mau main-main, adbir, mundur, stop. Jangan diteruskan, bukan saatnya untuk lupa, bukan saatnya untuk maksiat. Masya Allah. Itu ya ikhwani. Nah, karena itu Ramadan ini jangan dibuat main-main. Sayyidus syuhur, Allah bagi setiap hari ada 5 waktu sholat: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jika kamu perhatikan sholat dengan baik, tepat pada waktunya, dengan sunnah-sunnahnya, seluruh hari kamu 24 jam, maka dijadikan baik oleh Allah. Ini ukurannya, barometer. Allah jadikan dalam sepekan ada satu hari, Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Jika malam Jumat dan hari Jumat kamu gunakan untuk taat, kamu gunakan untuk ibadah kepada Allah, maka seluruh hari kamu sepekan akan dijadikan baik oleh Allah. Allah jadikan bulan Ramadan Sayyidus Syuhur, ukuran untuk 1 tahun. Jika di bulan Ramadan kamu jadikan betul-betul untuk ibadah kepada Allah, siang hari kamu gunakan puasa dengan baik, malam hari kamu gunakan untuk qiyamul lail dengan bagus, maka seluruh tahun kamu akan dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu belum tentu, saudara, Ramadan, jangan-jangan saudara, mungkin saudara, Ramadan yang akan datang ini Ramadan terakhir bagi kita. Ramadan yang akan datang tahun berikutnya belum tentu umur kita, tapi mudah-mudahan Allah tidak jadikan yang akan datang bukan Ramadan terakhir, tapi insya Allah kita akan dipanjangkan umur sampai Ramadan tahun berikutnya fi khair wa afiyah. Karena itu niatkan Ramadan ini adalah Ramadan yang teristimewa.
Ya, Ramadan yang teristimewa. Sholat jangan pernah sholat sendiri. Jadikan sholat Anda berjamaah. Sunnah-sunnahnya jangan Anda tinggalkan, karena pahala sunnah di bulan Ramadan adalah bernilaikan pahala wajib di luar Ramadan. Yang wajib bernilaikan 70 kali wajib ada di luar Ramadan. Kemudian banyaklah iktikaf ada di masjid. Bacalah Al-Quran selalu, karena Allah jadikan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, dan seterusnya. Ya, tidak lupa, jangan lupa mempelajari puasa yang sah. Sedikit saya akan singgung untuk mengakhiri daripada ceramah ini. Puasa dikatakan sah kalau syarat-syaratnya puasa dan rukun-rukunnya puasa itu dilakukan. Rukun-rukun puasa harus niat. Niat itu mulai malam hari. Maghrib Anda niat, esok hari saya puasa wajib Ramadan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan lillahi. Kadang-kadang membaca bahasa Arab, kalau hatinya nggak ada niat esok hari puasa Ramadan, maka akan sia-sia. Itu bukan dzikir, tapi itu niat. Niat itu di hati tempatnya. Tapi disunnahkan, dianjurkan untuk mengulangi niat di makan dan minum terakhir setelah sahur. Dianjurkan. Seandainya tidak niat kembali, cukup dengan niat yang pertama. Yang penting niatnya setelah maghrib. Itu setiap malam dalam mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena puasa setiap hari itu ibadah mustaqillah, ibadah sendiri-sendiri. Tapi menurut Imam Malik, niat itu cukup di malam pertama. Niat puasa Ramadan, puasa wajib Ramadan 1 bulan penuh, karena itu satu paket. Karena itu menurut mazhab Malik cukup itu, setiap harinya nggak usah puasa, malam pertama aja. Kecuali bagi perempuan yang di tengah hari ada haid. Di tengah Ramadan ada haid, maka setelah bersih dari haid, ulangi lagi untuk niat sisa hari Ramadan yang akan ia puasakan. Karena itu madhabnya habaib, bukan madhab ya, caranya yang diatur oleh para sahabat. Dan juga begitu para ulama-ulama salaf. Malam pertama Ramadan kita taglid sama Imam Malik, ikut pendapat Imam Malik. Jadi kalau di bahasa Arab kan begini, nawaitu shauma syahri Ramadan kullih, aku niat puasa bulan Ramadan 1 bulan penuh. Setelah itu dia niat seperti mazhabnya Imam Syafi'i, ngikuti seperti Imam Syafi'i, niat setiap malam. Kenapa? Khawatir di tengah-tengah Ramadan dia kelupaan niat, udah mengikuti pendapat Imam Malik begitu. Jadi 2 kali niat, ada di malam pertama bulan Ramadan. Jangan lupa itu. Ya, jangan lupa itu. Yang kedua, mulai maghrib sampai mulai fajar sampai maghrib meninggalkan semua muftirat, semua yang membatalkan puasa. Ya, makan, minum, dan memasukkan sesuatu dari lubang yang tembus ke rongga dalam, hidung, telinga, kemaluan muka, kemaluan belakang, itu juga kalau dimasukkan sesuatu batal. Anda pakai katembat, masukkan, ada di hidung, ada di mana? Ada di telinga. Kalau masuk ke bagian dalam batal. Kalau udah batal, Anda tetap wajib tidak makan, tidak minum sampai maghrib, dosa wajib qadha. Dalam keadaan sengaja, kecuali kalau lupa kalau puasa. Maka dimaafkan kalau lupa. Karena itu
Jangan ditekan. Kalau maaf Anda membuang hajat di siang hari Ramadan, ketika Anda beristinja jangan terlalu ditekan. Nanti jari masuk ke dalam bisa batal. Anda siram, Anda pakai jari tengah untuk bersihkan lubang kepala belakang. Jangan terlalu ditekan. Kurang bersih, nggak ada masalah, dimaafkan. Tapi yang jelas dohirnya harus bersih. Nanti setelah maghrib baru. Paham ya? Anda berkumur dalam wudhu tetap sunnah, tapi jangan mubalaghah. Ini. Anda membersihkan hidung dalam wudhu tetap sunnah, tapi nggak usah diisap, disedot. Cuma begini aja. Kalau Anda melakukan mubalaghah atau disedot, kemasukan tanpa sengaja pun batal. Batal, tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai maghrib, wajib qadha. Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kadang-kadang kita keliru. Mandi kalau itu mandi yang masyru', mandi yang disyariatkan. Ada yang wajib, yang mandi jenabat. Ada yang sunnah, mandi untuk hadir sholat Jumat. Bagi orang yang umroh, mandi untuk ihram, mandi untuk untuk masuk Mekah dan lain-lainnya. Mandi kalau masyru', maka jika diguyur kemudian masuk dari lubang tadi itu tanpa sengaja, tidak batal. Paham ya? Kumur bukan untuk wudhu, atau mandi bukan karena wajib atau yang sunnah, mandi buat seger badan aja. Kalau diguyur, kemasukan batal walaupun tanpa sengaja. Terus bagaimana sebelum subuh mandi? Kalau mandi pagi, ya hati-hati, atau di bawah leher aja. Nanti habis maghrib direndam kepalanya sampai subuh. Begitu, saudara ya. Ini banyak yang tidak paham. Ya, banyak yang tidak paham. Tapi kalau wudhu, mandi yang masyru', mau wajib, mau sunnah, dengan merendam badannya, nawaitul wudhu, sah juga sih. Atau mandi, ya mandi wajib misalnya, sah juga, asal airnya tadi itu ada pembahasannya itu semuanya, sah juga. Cuma kalau kemasukan dari lubang yang tembus ke dalam itu, maka batal, sekalipun tidak sengaja. Hindari itu, jangan nanti rendam-rendam dari siang hari Ramadan, kemasukan bisa nggak batal nanti, apa bisa batal nggak sah nantinya. Paham ya? Baik, ada beberapa yang saya ingin tambahkan, karena di sini juga jarang ya kita datang. Perhatikan, termasuk yang membatalkan puasa itu adalah memuntahkan diri. Memuntahkan diri. Jika Anda misalnya melihat sesuatu, kalau melihat sesuatu pasti Anda muntah, maka ini termasuk sengaja. Karena itu hindari semuanya. Tapi kalau muntah dengan sendirinya tidak batal. Cuma setelah Anda keluarkan muntah sih, muntah juga. Setelah Anda bersihkan mulut tadi itu, ambil air, dibersucikan. Paham ya? Kalau Anda tanpa begitu, Anda telan ludah Anda yang ada di mulut, maka batal. Kenapa? Karena ludah Anda najis. Karena hukumnya muntah itu adalah najis. Bagi orang yang berdarah mulutnya,
atau setelah muntah tidak boleh menelan ludahnya dalam keadaan puasa karena akan batalkan puasa kecuali setelah disucikan. Caranya yaitu dikumurkan sampai ke sini. Tapi kan nggak boleh katanya. Ini satu keharusan karena juga harus membersihkan yang ada di sini. Kecuali kalau lukanya ada di muka. Paham ya? Jadi awas, hati-hati. Ludah boleh ditelan benar puasa, tapi jangan ludah yang sudah keluar dari mulut. Contohnya ada tidur, keluar, ditarik lagi. Nah itu bisa batal itu nantinya. Paham ya? Terakhir, bagi orang puasa, sahur itu sunnah. Sahur itu semakin akhir semakin afdol. Sahur jam 1 malam boleh, tapi sahur jam 2 malam itu lebih afdol, jam 3 lebih afdol. Terus sampai kapan? Jangan terlalu dekat sama subuhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum selesai adanya minum kopi, batal. Wajib untuk qadha, haram hukumnya, dia berdosa. Nabi antara sahur Nabi dengan adzan subuh seperti orang membaca Al-Quran 50 ayat dengan tartil. Ya 10 menit lah berhenti. Itu untuk ihtiyat. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berbeda kalau berbuka puasa. Maghrib langsung berbuka puasa. Afdolnya dibuka puasa dengan makan kurma. Seandainya dengan yang lainnya nggak apa-apa. Adzan maghrib ambil ketempat, cukup. Itu termasuk batalkan puasa kan? Tapi afdolnya dengan kurma, dengan bilangan ganjil. Apa di sini ganjil juga? Dengan bilangan ganjil 1 ganjil, 3 ganjil, 99 ganjil, 999 itu ganjil. Paham ya? Baru setelah itu sholat. Kalau nggak ada kurma, air putih. Karena itu jangan nanti ada minum air dulu baru kurma. Awalnya kurma dulu. Jangan lupa doanya. Jangan lupa doanya. Yang lebih aneh lagi, bukan kurma, bukan air, rokok. Nah, itu nggak ada sunnahnya itu. Nggak ada sunnahnya. Mudah-mudahan semuanya banyak umur, sehat walafiat. Wahai Bupati, sebenarnya mau ingin terangkan masalah zakat fitrah karena ada beberapa hal yang keliru, ada yang banyak yang dilakukan tapi tidak sesuai dengan madhab Syafi'i. Tapi mudah-mudahan insyaallah panjang umur, sehat walafiat. Wahai batin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah Ramadan yang akan datang bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Allah sampaikan insyaallah kita di Ramadan tahun-tahun berikutnya dalam keadaan afiat, dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua yang hadir di majlis ini Allah subhanahu wa ta'ala catat sebagai mutahabbin fillah, orang yang saling cinta karena Allah, duduk karena Allah, berziarah karena Allah, saling membantu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah mata yang hina ini Allah takdirkan bisa memandang Rasulullah dari kiamat, kulit ini bisa bersentuhan dengan Nabi Muhammad SAW dari kiamat, hidung kita bisa mencium aroma wangi Nabi Muhammad. Mudah-mudahan insyaallah semuanya yang bersalawat di majlis ini akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah, masuk surga bersama Rasulullah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Berkat Nabi insyaallah anak-anak kita menjadi anak yang saleh, anak yang dilindungi Allah daripada akhlak yang buruk. Allah lindungi anak-anak kita daripada narkoba. Apa narkoba di sini? Dada. Kemudian daripada minuman keras. Nauzubillah min dzalik. Allah jauhkan anak-anak kita daripada perzinahan dan perjudian. Dan insyaallah menjadi anak yang bisa membahagiakan kita, yang bisa kita banggakan dunia sampai akhirat. Orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Kita semuanya jadikan anak-anak yang bisa berbakti kepada kedua orang kita, ayah dan ibu kita, dapat ridha mereka semuanya. Orang tua kita yang meninggal dunia mudah-mudahan kuburan mereka jadikan kebunan surga. Amin ya rabbal alamin. Allah ampuni semua dosa orang-orang tua kita.
Allah maafkan semua kesalahan orang-orang kita. Allah lipat gandakan semua kebaikan orang-orang kita. Sebagaimana kita waktu kecil dicintai, dirawat sama orang tua kita, kita kedinginan dikasih selimut oleh orang tua kita, bagi selimut oleh orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita ada di kuburan diselimuti rahmat Allah, diampuni oleh Allah. Bila kita ketika kita tidur diterangi oleh lampu oleh orang tua kita, mudah-mudahan kuburan orang tua kita diterangi dengan Al-Quran, diterangi dengan zikir. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita di dunia pernah berbahagia bersama orang tua kita, bersama anak-anak kita, bersama keluarga kita, mudah-mudahan Allah tidak pisahkan sampai di akhirat, sampai di surga Allah kumpulkan bersama, Allah kumpulkan kembali. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.